Hari ini tepatnya 22 Desember 2020. Nah, buat Anda yang merayakan, selamat untuk perempuan-perempuan hebat yang ada di rumah Anda, yang tercinta, yang tersayang buat Ibunda. Selamat Hari Ibu, semoga kasih sayangnya selalu meresapi hati kita dan selalu menjadikan kita sebagai orang yang selalu mengingat cinta kasih Ibunda. Nah, jumpa lagi bersama Amelia Melita di acara kita kali ini. Biasanya di Star of Batang. Nah, kali ini Star of Batangnya star. Ada banyak star sekali hari ini. Dan kita bertabur dengan nuansa-nuansa white dan pink ya. Ini tetap dong persembahan cantik kita dari Nobi Hijab Batang yang selalu ada banyak diskon nih di bulan Desember. Buruan langsung saja cek IG-nya ya. Nah, ada bersama-sama aja sih kita di sini. Wah, ini spesial, edisi Hari Ibu. Saya udah woro-woro ya di Instagram LI Creative Production bahwa hari ini kita mengadain talk show bersama ibu-ibu inspiratif, wanita-wanita inspiratifnya Kota Batang, yang sebagian kalian juga udah pada kenal, udah nonton dong di Star of Batang sebelumnya. Nah, ini dia bintang tamu kita akan berkenalan. Hari ini talk show kita bertema tentang cerita cita wanita, tapi bukan tahta ya. Jadi ini bersama Mbak Amelia Melita ada wanita-wanita cantik, kita mau kenalan dulu, oke? Nah, tentunya nih di acara Hari Ibu hari ini dipersembahkan oleh Ika Trans, Risa Catering, Cafe 0, Forest Coffee, Kembang Langit Park, Bulan Pelea, dan teman-temannya tentu masih banyak lagi dong. Yuk kita sapa dulu wanita-wanita cantik yang ada di sini. Tepuk tangannya mana? Ini diam-diam kalau mendengar suara tepuk tangan berarti di sini ada penontonnya ya. Nanti saya kasih kepoin siapa sih penontonnya ya. Kita kenalan dulu yang ada di sini. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Aduh, seger-seger, cantik-cantik, sudah dengan tema kita ya, white dress gitu ya. Kita sapa dulu dari yang mana nih? Dari yang paling ujung atau ujung sini? Mau yang mana dulu nih? Oke, karena semuanya udah pakai masker kan kita ada di dalam ruangan dan juga udah tadi cuci tangan ya. Untuk teman-teman juga untuk selalu ingat protokol kesehatan ya. Boleh dong kita kenalan, tapi kan kita mau ngobrol, kita biar jelas dulu ya. Kita kenalan dulu dengan yang satu ini. Nih ownernya dari Ika Trans, yaitu Ibu Ika Setianingsih. Assalamualaikum. Iya, terlihat yang cantiknya. Apa kabar? Baik. Tuh langsung haus. Ini terjadi juga saat kita syuting Star of Batang waktu itu ya, hampir 1 jam sendiri suaranya hilang gitu, nggak tahu entah kemana ya. Dicuri siapa Bu Ika? Dicuri saya katanya. Kalau dicuri-curi kayak gini nih saya nggak tahu lagi nih harus kayak gimana nanyanya. Bu Ika nggak nervous ya hari ini? Enggak. Cuma tadi lumayan ya datang tergopoh-gopoh ya ke sini ya. Karena kita persiapan dulu karena tadi didandanin sama Ibu A cantik kita, Mbak Putri MUA. Nah, Mbak Ika sendiri sebagian udah mungkin kenal ya di sini dengan Ika Trans dan ekspedisinya. Gimana ekspedisinya, masih rame? Oh, tapi Masih rame, alhamdulillah ya. Ini akhir tahun masih rame ya? Kejar-kejaran? Wah, kejar-kejaran. Nah terus Mbak Ika, ini masih Hari Ibu, ini ibunya masih ada di Batang ya? Ada ya? Udah diucapin nggak tuh hari ini tadi? Sudah dikasih kado mungkin? enggak. Oh, udah dikasih kado, aduh. Diapain biasanya kalau hari ini diapain? Kasih apa? Saya kirimin nasi mogono. Nasi mogono, waduh itu cinta dari Batang ya, the real of orang Batang ya. Kita kasih itu nasi mogono katanya kayak gitu. Anak-anak sehat semuanya? Alhamdulillah. Nah, ini Ika Trans ini adalah pengusaha dari ekspedisi Ika Trans yang konsepnya melejit gitu ya. Kita kenalan sama yang sebelahnya lagi. Yuk kita kenalan bersama Ibu Dwi ya. Ibu tolong disapa dong Wong Batang. Halo. Oke, nama lengkap Ibu Dwi sendiri siapa Bu? Nama saya Retnowati. Dwi Retnowati. Asli Wong Batang apa Bu? Asli Wong Batang. Asli Wong Batang. Batangnya di mana Bu? Batangnya di Jalan Pahlawan, Musliman Kadilangu, Batang. Kadilangu. Wah, nih Wong Batang, Wong Kadilangu. Mungkin udah kenal dengan Ibu Dwi. Siapa sih Ibu Dwi ini? Ibu Dwi ini memang belum kita ajak di Star of Batang ya. Tapi nanti kita akan kulik-kulik juga nih siapa sih sebenarnya Ibu Dwi. Jadi Ibu Dwi ini kalau yang saya kenal nih, beliau adalah distributor produk-produk makanan ya. Produk-produk makanan yang branded, yang sudah terkenal di Indonesia. Dan beliau ini tidak hanya mengurusi di area Batang, tapi di area mana saja? Saya biasa kirim-kirim
itu berarti bisnis distributor makanan dan sembako juga ya? Makanan sembako dan non-food juga. Dan non-food juga? Wow, lumayan juga nih kayaknya, omsetnya gede juga kayaknya Ibu ya? Oh, akhir tahun ini rame pesanan? Rame sekali. Rame sekali. Mau kesini aja sudah ada transaksi 3 truk tadi. Iya benar sekali. Tadi pertama kita ketemu sama lagi sibuk. Wah, lagi orderannya banyak. Nah, ini dia wanita inspirasi kita yang nanti kita bisa ulik-ulik lagi di startup Batam selanjutnya. Geser ke sebelah kirinya lagi. Iya. Tereng, 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 tereng. Kita ketawa nih yang udah kenal. Halo, selamat sore Bu Ita. Dibuka dulu ya, biar cantiknya kelihatan. Nah, ini Ibu Ita ownernya dari Nirmala Beauty Center atau di juga Salon Putri Kedaton ya. Aduh, cantik sekali. Dress code-nya hari ini spesial untuk hari ini ya. Nah, sudah punya lama sih Mbak. Sudah punya lama, aku kira ini spesialin gitu. Tapi setiap hari spesial ya, setiap momen spesial. Ya, harus dong. Harus dong spesial. Soalnya kan kita menghadapi customer. Nah, ini baru saja nih masih fresh from the oven. Kalau kalian lihat Startup Batam episode berapa kita kemarin ya? 8, ya nggak salah ya 8. Ini Bu Ita adalah owner dari Nirmala Beauty Center dan juga konsultan ya, konsultan kecantikan. Ya, beauty konsultan yang beranjak dari awal karirnya dari awal tahun berapa ya Bu ya? 1994 tuh, era 90-an. Ibu udah main-main di beauty konsultan. Anda udah ngapain tahun 90-an? Mungkin yang mau Batam masih baru lahir ya, baru lahir. Nah, beauty konsultan yang ada di Batam dan sudah punya beauty centernya, ini dia beliau. Ahlinya kecantikan, ahlinya yang kalau mau konsultasi tentang permasalahan kulit dan lain sebagainya. Gimana Bu akhir tahun ini? Ya, seperti biasa, walaupun suasana masih Pandemi ya. tapi alhamdulillah rezeki selalu ada ya. Iya. Terus karena kalau memang bisnis kecantikan ini memang semua orang itu kan membutuhkan ya, dari remaja sampai tua. Soalnya sekarang itu orang memang takut tua sudah. Tua ya, ini Biar kenal bilang. betul. Setuju ya, takut tua ya. Setuju ya. Ya semua ngangguk gitu kalau yang wanita. Benar. Jadi ini memang walaupun pandemi, walaupun apa tidak tergerus waktu ya. Mudah-mudahan seperti itu ya Bu. Walaupun sih nggak seperti itu ya, semua saya kira sih semua pengaruh ya, semua pengaruh, semua pusat, semua pengusaha Pengaruh, ya betul. Tapi ya kita berusaha bagaimana cara mempertahankan. Pinterannya aja gitu ya, mengembangkan bisnis ini. Oke, geser ke sebelahnya lagi. Ya, ini dia Bunda Raja Risa atau Risa Catering. Yeay. Dibuka dulu Ibu. Nah, gitu kan cantik ya. Panggilnya Bunda nih Bunda. Tadi tuh Bunda datang paling awal. Bunda apa kabar, sehat? Sehat dan tetap cantik ya. Pandemi di akhir tahun apa masih ada pesta-pesta hajatan ini? Alhamdulillah untuk Batam Pekalongan itu masih bisa, walaupun banyak keterbatasan. Banyak keterbatasan. Apa saja tuh keterbatasan di bisnis catering? Misalnya Untuk apa? pandemi ini? Iya, untuk pandemi ini. Jumlah undangan dibatasi, Jumlah undangan dibatasi. harus selalu menggunakan protokol. Kesehatan. Makanannya juga seperti itu ya. Ya, terus semua harus dilayani dari mengambil jus, snack, Harus dilayani. sama gitu, dari stall-stallnya juga semua harus dilayani. Terus petugas harus pakai pakai masker, pakai sarung tangan, dan Harus steril ya. ya pokoknya cuci tangan, cek suhu, jaga jarak itu selalu. Tapi untuk Batam kemarin masih ada ya, di daerah-daerah Padilaran masih kuat ya. Iya. Yang outdoor. Sementara ini orang lebih senang ke outdoor sama di rumah. Kalau Oke. di gedung belum dibuka. Belum ya, di gedung-gedung belum dibuka. Jadi Kecuali di lebih Pekalongan ada beberapa gedung swasta yang sudah Membuka. yang masih dibuka. masih dibuka, tapi tadi dengan catatan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Oke, siap. Kita mau menyapa dulu sebelum menyapa yang di sebelahnya dulu. Kita ada tamu nih yang baru datang lagi. Yuk kita undang dulu ya. Assalamualaikum. Aduh, undangannya nih dari sini dulu. Ini yang baru berhadir ya. Silakan, selamat datang. Siapa ya yang baru datang? Yuk masuk. Maaf. Halo, ini ada Mbak Ulan ya. Halo Ibu. Silakan kita duduk dulu yuk. Kita ngobrol-ngobrol di sini langsung saja.
bukan suara. Ini dia Meli Elvania. Halo, Mel. Selamat sore. Sore. Boleh buka dulu dilihat kadernya. Nah, apakah benar ini Mbak Meli? Oh ya benar. Ya, benar dong. Benar ya? Oh, Benar. benar ya, ini Teh Meli Elvania. Iya. Dulu ada di Start of Batak episode Kedua. Awal banget ya, awal banget. Waktu itu Mbak Meli baru saja balik ke daerah asal nih, ke Batak, dan baru mengcover lagu ya. Waktu Betul. itu cover lagu. Dan katanya kabar terbaru hari ini. Nah, ada cerita apa hari ini? Hari ini kebetulan rilis video cover terbaru dari aku juga karena bertepatan dengan Hari Ibu. Jadi momennya pas. Pas, Meli ya. release juga cover terbaru dari Meli yang judul lagunya Ibu. Nanti bisa di situ. Judul lagunya juga Ibu. Iya dong, spesial buat ibu. Spesial buat ibu-ibu semuanya ya. Gimana sih nanti kita dengarkan? Udah kangen ya Om Batak ya kemarin Star of Batak episode 2 Meli udah nyanyi tuh. Nah, sekarang nanti kita ada kita nyanyi itu lagunya. Dan juga influencer MUA masih jalan ya. Insya Allah masih jalan. Yang Bisnis apa kedua, lagi? ada vendor Ada buat vendor. fundraising, tapi karena pandemi ini jadi untuk fundraisingnya berangkat yang kecil-kecil hanya untuk acara-acara pengajian. Oh gitu. Nanti bisa collab ya sama semuanya. Iya. Iya juga semuanya. Geser ke sebelahnya lagi. Oh. Ini jangan main-main. Ini tuan rumah ini. Tuan rumah. Ini orang Bandung ya. Nah ini dia orang Bandar asli yaitu Mbak Intan. Iya. Halo Mbak Intan, apa kabar? Baik banget, Mbak. Kita jumpa lagi ya. Iya. Kemarin kita kabut cinta di Kembang Langit Di Park Polres Kopi. ya, di Polres Kopi. Tadi juga kita mau diajak kok ke sana, cuman karena kita khawatir ibu-ibunya nanti ke sana agak jauh gitu, jadi kita kumpul di sini dulu. Nah, kita kumpul di 0, Cafe yang kebetulan juga di sama satu manajemen ya. Iya. Satu manajemen dengan Polres Kopi dan juga Kembang Langit Park. Iya. Bagaimana di akhir ini, akhir Desember ini kan pada musim liburan semakin ramai dong. Iya, betul. Ada tantangan tersendiri nggak? Semakin ramai itu. Semakin ramai tentunya kita semakin meningkatkan protokol kesehatan karena kita masih di era pandemi kayak gini kan. Ya, jadi kita harus betul-betul waspada. Takut ditegur juga nanti ya. Iya, benar. Tapi selama ini ada pembatasan nggak untuk yang masuk ke area-area lokasi wisata? Ada sih Mbak, Ada aturan gitu ya. ada aturannya. Soalnya kita juga diawasi dengan dinas-dinas terkait juga kan, dari dinas kesehatan, dari perusahaannya juga, dari Kapolres. Oke, tapi yang jelas karyawan masih tetap ya, nggak berkurang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu yang paling top share. Karyawan 100 karyawan, boy. Banyak sekali. Nah, kita ke sebelah tadi udah lanjut ke sini, kita motor lagi ke sini dong. Cia. Halo, assalamualaikum Ibu Nur. Ya, gimana tadi? Sibuk apa tadi? Dari mana ini coba dijelaskan dulu. Ibu udah datang. Boleh dibuka dulu ini sebentar kita. Nah, biar ketahuan dulu yang mana dulu. Nah, aduh cantik sekali tadi dari mana? Iya, kami ada usaha kita di Karang. Oh, dari Pekalongan tadi itu. Memang harus berbagi waktu. Berbagi waktu. Berbagi waktu tidak apa-apa, yang penting tidak membelah diri ya. Udah lagi sehat ya. Alhamdulillah. Kesibukannya akhir-akhir ini apa? Kesibukan akhir ini ya Akhir tahun ini Iya. kayaknya sibuk nih. untuk agenda kami sih paling 1-2 hari ke depan untuk bulan Desember tahun 2020 off. Oh, dulu Ya, liburan dulu sampai ya. nanti mungkin per Januari baru ada agenda jadwal-jadwal berikut. Nah, kalau boleh kita kenalan nih, Ibu Nur ini adalah pekerja wanita yang di bagian pemerintahan nih dari mana Bu, coba dikenalkan kepada Wong Batak, karena kita belum pernah undang di Star of Batak, jadi kita kenalan dulu nih. Coba boleh dikenalkan kepada Wong Batak. Ya, perkenalkan nama saya Percaya Ningswe. Saya anggota DPRD Kabupaten Batang dari Dapil 2. Dari Dapil 2 ya. Ya. Depan kulit juga kesehatan. Wih. Ya, jangan lupa nanti kalau ada pilek selanjutnya, insya Allah pilek Percaya Ningswe. Iya. Jadi gimana nih Bu, dari sisi pemerintah sendiri selama pandemi ini, Ibu di dalam area pemerintah ya, itu kontribusinya sudah apa saja nih? Perempuan di Batam ini sudah ada apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama pandemi? Sebetulnya gini,
Jadi untuk di budget sendiri kan ada 4 komisi. Ah, 4 komisi, komisi A pemerintahan, B terserah, termasuk di situ ada kesehatan, terus yang di C itu ada pendapatan, terus yang D saya itu di komisi G bagian pembangunan. bagian Jadi pembangunan. kalau secara detail kami harus menyampaikan untuk apa namanya COVID terutama, terus pemberdayaan perempuan. Mohon maaf mungkin kurang begitu menguasai. Ya, bukan bidangnya di situ ya. Iya, Jadi betul. Bu Nur ini di bagian pembangunan ya. Iya, untuk komisi D bidang pembangunan. Seperti apa saja keterlibatannya di pembangunan Iya. Batang ini sendiri? Untuk komisi D sendiri itu kan bidang pembangunan ya. Namun untuk COVID secara keseluruhan, untuk APBD yang 1,8 kemarin dialokasikan sekitar 158 untuk penanganan COVID. Ya, adapun dari anggaran DPRD-nya sendiri kami ada 7 miliar yang biasanya mungkin untuk kegiatan intern ya. Jadi kami Dialihkan ya? Ya. Jadi membatasi diri untuk kunjungan-kunjungan keluarga. Seperti itu ya. Jadi membatasi diri lebih kepada yang perlu dan penting dulu ya. Ya, Prioritas. harus seperti itu. Oke, siap. Yang penting Ibu Nur tetap sehat dan dia bisa tetap aktif terus berkontribusi. Siap. Kita sapa yang di sebelahnya. Hai hai hai. Halo. Ini adalah Stand of Batang tapi kita belum launching ya. Kita kenalan sama Mbak Wulan atau Bunda Wulan Velia yang punya desainer kondangnya Batang. Iya, ya. Kita sapa dulu. Dibuka dulu boleh? Bener nggak? Iya. Ini juga tadi bersama Nur ya. Dari Pekalongan. Kebetulan juga. satu teman baru ya. Wah, bareng-bareng tadi. Gimana tadi aktivitasnya? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Kemarin baru ada fashion show. Iya, jadi juri-juri juga. Nah, Mbak Wulan Velia ini selain desainer, beliau juga adalah mentor Iya. untuk bidang busana dan pemberdayaan perempuan di Kota Batam dan juga sebagai juri-juri di berbagai lomba nih. Kemarin saya kunjungin beliau lagi lomba ya, lagi lomba-lomba kayak gitu. Terakhir juga kemarin ada fashion show apa? Ada Roban Fashion Week. Roban Fashion Week. Jadi Roban Fashion Week itu kegiatan fashion show Kabupaten Batam. Oke. Jadi itu juga meliputi se-Jawa Tengah. Jadi memang ibaratnya ajang bergengsinya di Kabupaten Batam ya. Untuk kita menampilkan karya-karya dan model-model yang mau kita tahu di Kabupaten Batam. Karya-karyanya juga ya. Bersama pemerintah ya berarti ya? Iya. Oke, siap. Nanti kita tunggu, kita akan nonton di Istana Batang ya. Iya, ada ya. Nanti di Istana Batang nanti akan full dilihatkan bagaimana sih koleksinya dari Velia ini ya. Oke, nah kita udah sapa-sapa kemana? Aku kameranya ke sini ya. Oke, kita udah sapa-sapa dengan bidadari-bidadari cantik ini di hari Ibu ini. Sungguh luar biasa dan sangat-sangat spesial. Susah loh menyatukan mereka ini dengan aktivitas dan jadwal mereka yang padat-padat ini ya. Akhirnya terkumpul juga alhamdulillah. Dan kemarin alhamdulillah ya, wanita-wanita cantik ini terkumpullah di bawah satu naungan baru kemarin kita buat ya. Di bawah satu naungan yang disebut dengan Womanpreneur Batam atau WPB, Womanpreneur Batam. Diingat-ingat ya. Womanpreneur Batam ini baru aja kita buat selama mau Hari Ibu ini. Dan kita mempunyai kegiatan kemarin, lebih tepatnya di 21 Desember, kita juga berdonasi, adakan kegiatan untuk sharing santunan berupa makanan, nasi kotak dan juga snack, dan berbagi-bagi kepada orang-orang yang ada di Batam juga panti asuhan. Bagaimana sih kegiatan kita kemarin? Mau lihat kegiatannya kemarin? Iya, kemarin nggak semua hadir ya, tapi ada yang wakili ya. Yuk kita lihat kegiatan kemarin untuk donasi ya.
kayak Ibu Tunggal tadi ya, itu kita panas-panas, siang-siang, tapi nggak apa-apa, kita tetap semangat kan ya? Iya, tetap semangat untuk berbagi, dan mudah-mudahan itu bukan kegiatan kita yang pertama, tapi justru mengawali ya Bu ya? Iya, nanti insya Allah ada kegiatan-kegiatan lainnya lagi yang saling menginspirasi dan saling berbagi. Nah, ngomong-ngomong saling berbagi dan saling menginspirasi, orang yang satu ini juga sangat menginspirasi kita karena tadi seperti dia cerita lagi mau cover lagu katanya, lagu tentang Hari Ibu, tentang ibu ya, tentang ibu ya. Oke, tentang ibu gimana sih? Kita langsung dengar saja suara merdunya. Setuju? Betul. Kita dengarkan dulu lantunan merdu dari suara penyanyinya Batang tercinta, Star of Batang, Melly Elvania. Ini dia, Ibu. Kasihmu lemah lembut menjamah, terngiang lukas bayang suara tangismu kala berpisah, menghancurkan segalanya. Pesanmu lekat di hatiku, kebesaran jiwamu kan ku kenang selalu, dan takkan sanggup ku balas. Salahku adalah sakitmu, sakitmu adalah dosaku. Ibu hanya seuntai doa tulusku, semoga Tuhan membalasmu. Ibu, walau kau jauh di sana, namun pesanmu lekat di hatiku, kebesaran jiwamu kan ku kenang selalu, dan takkan sanggup ku balas. Salahku adalah sakitmu, sakitmu adalah
itu. Sakit itu adalah sakit ya, kita juga sakit. Nah itu pesannya dalam banget ya. Iya, Ini lagu betul. dari siapa sih sebenarnya? Ini lagu ciptaannya Abah Mansuri. Abah Mansuri itu juga ketua KPI, Ikatan Pasar Seluruh Indonesia. Wow. Terus di mana Abah Mansuri itu juga yang menaungi Mans Entertainment. Mans Gimana dulu Meli? Ya, Di di sana mana ya? ya? Meli dibesarkan juga di Mans Entertainment Jakarta. Artis-artis besarnya juga ada Maya Estianti, Papa Janita, banyak sebagainya. Sekarang di cover lagi. Dicover lagi sama Meli. Lagu aslinya dibawakan sama Kak Dita Meichan. Dita Meichan. Iya, sekarang berganti nama Dita. Kalau dulu kan Meichan kan. Meichan. Ini ada versi yang berbeda nggak? Ada dari segi musiknya udah beda banget. Oh, udah beda banget ya. Oh, mungkin nanti Om Batam bisa ini ya. Nanti bisa langsung cek aja Cek. di channel. Oh iya iya YouTube-nya dong. Meli. Di mana? Hah? Di channel YouTube-nya Meli Alfania. Nah, dicek ya. Ya, dicek ya. Jangan lupa di subscribe ya. Kita harus like dong ya. Iya. Ini kita harus kita dukung karena Iya. ini karya karya untuk berkarya juga ya, wanita Batam yang di dunia entertain dengan suaranya yang luar biasa. Kalau menurutku dengan suaranya yang sangat ya. Kalau kita bawa ke kancah internasional pun luar biasa. Jadi kapan kita konser? Boleh. Langsung. Kita aja kita konser di Boras Kopi. Iya. Yang tadi ya, channel fashion show itu. Iya. Punya Meli. Gini ya, kalau ibu-ibu ngumpul langsung gitu ya, rumpi gitu. Ini kata-kata Bunda Wulan, nanti kalau ada fashion show ini kayaknya temanya pas banget. Ada musik yang live seperti ini dibawakan diiringi oleh Iya, kalau nggak musik pandemi kampungnya juga bisa disupport. yang bisa disupport ya, ya ampun. Semua ya Yang bisa. fashion show itu ibu-ibu kan, Mel. Oh Iya, yang fashion show ibu-ibu. yang fashion show ibu-ibu. Aduh, ini bicara konsep nih kayaknya. Kalau Bunda Wulan udah nggak sabar nih. Soalnya tadi mendengar, jadi satu sentuhan lagu tadi banyak inspirasi ya. Yang tadi nangis terharu ingat itu. Ada yang kepikiran mau buat fashion show. Wah. Karena terinspirasi dari lagunya juga, dari jalan ibunya. Bener ya, ini lagunya ya. Iya, dan sengaja Meli rilisnya memang di hari ini spesial untuk acara kita juga. Persiapan berapa lama? Sebenarnya take vokalnya udah lama, tapi kebetulan untuk videonya baru kita buat 2 hari yang lalu ya. Di mana? Videonya di mana ngambilnya? Oh, untuk videonya juga nggak ketinggalan. Meli selalu mengutamakan destinasi wisata Kota Batam karena kebetulan Meli juga sudah kembali di Kota Ada di mana Batam. dong? Ada di Kebun Teh Pagilara. Nggak jauh ya dari kita ya? Jauh. Iya, Batam banyak wisata. Oke, nanti lain kali langsung kita. Besok-besok kayaknya cover di 0, ya. Tadi orang tahu dong. Oh, iya. Di Kembang Langit ya. Model video klipnya udah siap nih ya. Oke, bagaimana kita tukeran lagi? Nanti ditukerin saya ya profesinya ya. Nanti saya yang bisa nyanyi. Gimana dong? Oke, nah ngomong-ngomong tadi udah baulan dengan suara merdu. Baulan lagi teman. Teh Meli dengan suara merdunya tentang Hari Ibu. Aduh menyayat-nyayat. Tapi saya tuh tadi gak mau sedih-sedih gitu. Tapi Bunda tuh udah jiwit-jiwit gitu di belakang gitu. Udah pernah merah-merah gitu makanya. Sebenarnya tuh terharu banget dengan sentuhan kata-katanya. Ini tema Hari Ibu, jadi covernya Hari Ibu. Sebentar lagi tahun baru atau mau cover tahun baru? Enggak gitu ya. Tapi bisa aja nanti ya. Tapi nanti insya Allah seperti kalau udah pernah lihat Star of Batam episode 2 di mana tema ini bilang cerita ke kita ke Star of Batam kalau beliau ini juga pengen berhijrah. Jadi secara musikalisasi pun juga ada sesuatu yang dibawa, ada pesan yang disampaikan yang lebih dalam gitu. Bukan cuma sekedar menghibur saja. Nah itu dia, menghibur dan berkarya dan menginspirasi. Inilah cerita-cita wanita, tapi bukan tahta. Nggak perlu tahta, karena mereka ini adalah wanita-wanita hebat yang sudah berkarya. Ada yang sudah berpuluh-puluh tahun, berpuluh-puluh tahun ya benar ya, berpuluh-puluh tahun. Seperti Bunda Risa udah selama 24 tahun lebih ya, punya cateringnya. Dan Bunda Ita juga sudah berapa? 27 tahun tuh. Ini bukan hal yang mudah tentunya, mempertahankan prestasi dan mempertahankan karir. Tentunya karir bersama keluarga beriringan ya Ibu ya. Ada hal yang dikorbankan, ada hal yang mungkin dalam perjalanan itu ada lika-likunya ya. Nah, saya mau nanya kepada wanita-wanita di sini. Selama perjalanan karir, selama perjalanannya sampai kesuksesan di tingkat seperti ini, saya bilang kesuksesan karena ini sudah master-masternya di bidangnya. Sampai di kesuksesan di tingkat yang seperti pernah nggak ada perasaan seperti semacam insecure, sakit hati
terhadap sesuatu, terhadap mungkin dari omongan atau dari sesuatu hal yang membuat kita pernah merasa give up gitu, menyerah gitu. Pernah nggak ada pada titik? Pernah ya, pernah. Nah, tadi Bu Dwi juga manggut-manggut nih. Nah, kalau Bu Dwi sendiri dari segi karir mungkin ada nggak pernah merasakan atau sakit hati dengan partner bisnis tidak? Kalau saya nggak pernah, karena saya anggap semuanya saingan bisnis nggak ada. Saingan bisnis tidak ada. Mantap. Semuanya sehat. Semuanya sehat. Karena apa yang dulu kompetitor kita akhirnya jadi Teman. kita. Jadi tidak ada musuh. Tidak Wih, ada. luar Saya biasa. pernah dilukai sama seseorang sampai ratusan juta, tapi saya bisa balik. Padahal saya dari Ditipu gitu di Iya, tempatnya ya. saya belanja barang dari internet. Aku bisa bangkit karena apa? Saya yakin dan pasti Tuhan pasti ngasih jalan. Walaupun kita jatuh bangun saat itu Iya. tiap hari keluar, tapi kalau kita yakin kita balik semua kebalik semua. Dia yang menurut saya itu teman saya. Teman sendiri ya. Sendiri. Aku udah kenal lama, udah biasa hubungan bisnis kayak gitu. Ketika saya memberikan uang, ternyata barangnya datang, akhirnya saya ikhlaskan. Saya harus cari lagi. Pernah nggak merasa kayak pengen dendam gitu ada? Enggak, tapi sampai sekarang pun aku sudah ngomong. Sudah memaafkan. Saya maafkan dari semula, tapi saya tidak akan melunaskan. Itu aja. Oh gitu. Cukup jadi catatan Iya, bagi saya iya. gitu ya. Cukup tahu saja ya Bunda ya. Mungkin memang awal sudah tahu, kita pasti ada jalan. Kalau kita mau berusaha, pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Nah, itu tadi semangat dari Ibu Noto. Yang namanya pengusaha ya, kita tidak memungkiri adanya persaingan, adanya mungkin hal-hal yang tadi terjadi, entah itu penipuan atau mungkin sesuatu hal yang kita terpuruk ya, bikin kita terpuruk. Nah, ini gimana caranya kita bisa bangkit lagi? Bu Ita sendiri, menyemangati diri sendiri itu seperti apa sih? Kalau saya sih namanya sekali Ya betul. pasti ada orang yang suka dan suka. Betul. Pasti. Tapi saya orangnya risikoin aja sih, saya nggak pernah dia memang seperti itu, seperti biarin aja yang penting saya tidak ya. Biarkan ibadahnya ambil dulu, saya selalu positif thinking. Misalnya, kalau positif biasanya ada saingan bisnis, ada orang yang seperti ibu ini tadi ya, ibu itu asal ibu ya, seperti saya menganggap itu sebagai untuk pemicu saya, pemicu jadi wah kalau ini kita banyak saingan, kita harusnya meningkatkan bagaimana kinerja kita, bagaimana Justru pesaing itu Iya, makanya kita jadi lebih baik. ya misalnya dia kan pasti sama-sama sedikit. Ah. Kalau saya malah senang gitu, sebenarnya mendingan kita kan positif thinking kalau Iya, saya betul. dengan banyak sekitar orang-orang di Kabupaten Batak dan sekitarnya, dia lebih tahu apa itu sebenarnya, apa itu melawan pajak. Jadi kalau orang datang ke tempat kita nggak cuma yang lebar Menjelaskan, ya. Jadi bagaimana kita Mungkin toko sebelah udah jelasin, jadi bisa bandingin sendiri ya, jadi gitu. tinggal mana bagaimana kita merangkul customer, bagaimana kita komunikasi dengan Nah. customer, bagaimana kita istilahnya tuh kesah customer, walaupun kita sejauh apapun kita tetap ya sebagai seorang wira swasta memang kita harus seperti itu. Ya, ada musuh ya. Iya, Mengalir semuanya. aja. Iya. Saya juga gitu sama kawan-kawan saya. Nah, misalnya kok si Pak itu, kamu jangan pada seperti itu. Kamu saya gaji dari mereka layani dengan baik. Nah, itu dia nih. Yang muda-muda harus banyak belajar nih sama senior ya kayak gitu ya. Karena kalau yang muda itu pasti kata emosi jiwa kan ya. Mau kumpul seperti itu. Ya boleh. Walaupun kamu kasih di belakang, orang kan sudah biasa. Ya gimana tahu tapi benci banget sama itu. Enggak boleh gitu ya. Kamu harus welcome. Iya, serewel apapun itu. Tapi alhamdulillah semua sudah menata. Mengenai rewel punya rewel ya. Ini yang ahlinya juga nih. Sudah 24 tahun lebih di bagian catering, di food trainer ini. Bagian rewel-rewel banyak nggak punya rewel? Banyak ya. Bagaimana mengatasi kerewelan itu ya? Pokoknya hampir sama dengan Bunda Ita ya. Dari yang cerewet, dari yang baliknya luar biasa, dari yang ramahnya luar biasa, semuanya sudah pernah kita alami ya Mbak ya. Terus ya pokoknya kita harus selalu apa ya, legowo, apapun sejajar kita harus bisa kita menahan, harus bisa memberi servis yang terbaik. Ya. Kadang saya selalu
Yang pembeli adalah raja ya. Kadang salah juga nggak mau disalahin. Salah nggak mau disalahin. Iya pokoknya. Oke. Padahal kita udah mengalah, udah memberikan yang terbaik, tapi tetap juga disalahin. Banyak cerita. Nah, ini tadi cerita dan cita-cita. Apakah ini adalah cita-cita mereka untuk sampai di titik ini? Benar nggak? Lu waktu kecil cita-citanya yang sudah jadi kayak gini nggak? Enggak, beda ya? Beda ya? Beda. Beda jurusan. Siapa yang beda jurusan? Dengan cita-citanya ya? Oke. Mbak Intan dulu cita-citanya mau jadi apa? Jadi guru. Tapi pernah kesampaian kan jadi guru ya? Jadi guru pernah jadi kesampaian, tapi akhirnya malah enjoy di usaha. Ada lagi yang berbeda jurusan? Saya pengen jadi pegawai bank. Pegawai bank. Akhirnya jadi pengusaha catering dan food. Iya. Saya juga. Kita juga dulu pengennya jadi PNS apa ya? Saya PNS juga cita-citanya. PNS. Kalau saya tidak di sekretaris. Pengen jadi sekretaris. Ini terinspirasi sinetron kayaknya ya. Jadi sekretaris bos-bos ganteng gitu ya. Iya betul. Kalau ibu Nur sendiri dulu cita-cita apa Bu Nur? Apa jadi udah kecil mau jadi cewan jadi DPR gitu udah? Enggak. Jadi keluarga saya itu kan memang keluarga wirausahaan ya, wira swasta. Oh, wira swasta juga, pengusaha juga. Oke. Jadi pada saat itu saya ditarik dari karir Gerindra. Jadi saya itu dilamar. Oh, dilamar. Oh, jadi udah kayak ini ya. Pengurus DPC itu datang ke rumah meminta saya untuk melakukan 30% perubahan. Wih. Ya. Nah, tentunya kan seperti itu kan ada keterbatasan 30%. Dan dilamar itu keluarga itu menentang. Oh, tidak setuju Ya, tadinya. enggak. Kenapa? Kan ada apa yang salah di pekerjaan di sebagai dewan itu? Yang namanya seorang pemimpin ya, pemimpin seorang pejabat itu kan kayak kita hidup di dalam akuarium. Jadi semua gerak kita itu dilihat oleh semua orang. Mungkin kalau kita ada kelebihan sedikit-sedikit, oh itu dari mana? Wah, dicurigai Ya, gitu ya. Mereka enggak. Apalagi sekarang zamannya netizen sulit. Iya. Udah biasa ya. Zaman dulu apa ya berita ya? Kayak bukan netizen julid ya namanya apa sih? Ya komentar-komentar negatif mungkin ya. Iya betul. Tapi justru Mencemooh biasanya. Mencemooh ya. dengan cara seperti itu ada rasa penasaran. Itu sebetulnya di dewan itu ada apa? Apa sih? Apa sih? Semua orang punya lihat orang sebar-bar dengan anggaran yang tidak sedikit, terus pikiran, terus tenaga, ya kan? Mereka berjuang yang luar biasa. Sebenarnya siapa sih? Apa yang penasaran? Betul. Akhirnya masuk dan Iya. terjun ke sana. Iya. Tapi dulu cita-cita waktu kecil apa? Iya, saya punya wira swasta. Wira swasta. Wira swasta itu kan pendapatan kita sendiri yang ngatur. Bebas jadi bos sendiri ya. Kalau pegawai negeri terus maaf kerja di perusahaan juga. Gak mau tadi Iya. ya. Karena saya orangnya nggak mau diatur. Gak mau diatur, Pak. Ini kayaknya tipikalnya sama semua ya, gak mau diatur ya. Diatur suami mau tapi ya. Tergantung. Tergantung ya. Oke. Ini kita mau tes nih, diatur suami mau apa enggak? Nah, setelah yang satu ini, question and answer, kita akan kembali setelah yang satu ini. Yeay, kita masih di Melkoma Cafe Bandar, lebih tepatnya nih, nah bersama para bidadari-bidadari di hari ibu kita yang spesial ini. Kalau tadi kita udah wawancara bagaimana mereka cerita citanya mereka. Nah sekarang kita tiba waktunya di question and answer. Aduh, ini udah siap kertas ya. Ini kita cerdas cermat ya Bu. Kelompok dari mana ini? RT mana? Kejar pakai A. Kejar pakai A katanya. Ini disuruh ngapain sih Mbak Amel? Aduh, rahasia pokoknya ya. Ini harus dirahasiakan dulu. Pokoknya nanti Bapak kasih pertanyaan. Tolong dijawab sejujur-jujurnya ya. Sejujur-jujurnya, pertanyaan dari Mbak Amel ini masih tentang keluarga lah pokoknya, tentang hari ibu kita. Pertanyaan pertama harus dijawab dengan cepat, ditulis dengan cepat. Pertanyaan pertama, apa makanan kesukaan suami? Harus cepat. Nyala, aduh gak nyala, ada pulpen saya. Satu aja yang paling favorit apa? Kalau banyak nanti jadinya ramesan. Maksudnya kalau salah satu masih ada yang satu ya. Masih ada yang satunya ya, hobi ya. Oke. Yang kedua, tadi apa makanan kesukaan suami? Yang kedua,
Suami paling nggak suka kalau saya ngapain? Suami paling nggak suka kalau saya. Oh iya, waduh harusnya ibu-ibu ya, jangan suami-suami ya. Nggak apa-apa, pokoknya hari ini Bunda nggak boleh protes pokoknya ini. Kalau suka semua gimana? Gimana? Suka semua ya? Waduh apa? Suami nggak suka kalau saya ngapain ya? Main TikTok atau apa gitu mungkin. Jangan lihat ke saya Mbak Ulan ya. Saya nggak punya jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga. Apa makanan kesukaan ibu? Saya. Ibu ya. Kalau ibu sudah nggak ada, dulu pasti pernah masak ya. Belum. Oh belum sempat. Aduh. Ya udah, ibu mertua deh. Bener langsung mandangin aku gitu loh langsung. Oke, makanan kesukaan ibu. Katanya dia ada suami-suami terus. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat. Lebih suka masak di rumah atau kerja di luar? Kita langsung senyum-senyum. Masak di rumah atau kerja di luar? Nah, loh. Kerja di luar ya, bukan jalan-jalan shopping keluar, bukan ya. Masak di rumah atau kerja di luar? Terus kata Mbak Intan, saya kerja dan sekaligus di rumah. Pertanyaan kelima, produktif atau kreatif? Produktif atau kreatif? Menjadi orang yang produktif atau menjadi orang yang kreatif? Pilih salah satu. Kejamnya. Ini pertanyaannya akan semakin meruncing pemirsa. Makin sulit ya. Makin sulit ya. Ini nanti ujiannya akan berakhir. Sudah? Produktif atau kreatif? Sudah? Oke, pertanyaan selanjutnya. Karir atau keluarga? Waduh. Karir atau keluarga? Jika ada yang harus diprioritaskan, karir atau keluarga? Jam ya pertanyaannya. Karir atau keluarga? Jangan nyontek ya. Nyontek nanti dikurangi nilainya. Karir atau keluarga? Oke, pertanyaan selanjutnya. Jika ada masalah, mau dihadapin sendiri atau dihadapin bersama pasangan? Sendiri atau bersama pasangan? Jangan bersama teman ya, bersama pasangan saja. Sendiri atau bersama pasangan? Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan terakhir kita ini masih tentang ibu, nih masih tentang ibu ya. Jika Anda bisa mengandaikan kepada sesuatu, ibu Anda itu, sosok ibu kandung Anda itu diandaikan sebagai apa? Jika mengandaikan atau mengibaratkan sesuatu, mengibaratkan apa? Ya, Bu Dwi silakan berangan dulu. Diandaikan ibu kita sebagai sesuatu apa? Andaikannya, memfilosofikannya. Udah? Oke, siapa yang jawabannya paling cepat nih? Udah? Nah, udah dijawab semua ya, udah dipegang semua. Oke, kita kembali ke pertanyaan pertama tadi. Apa tadi? Makanan kesukaan suami. Dari Pak Intan dulu. Sate ayam. Dari dulu? Iya. Oke. Ini nggak ada suaminya, jadi nggak bisa kita cek ya benar kebenarannya ya. Tapi benar. Jangan turun. Jangan. Nonton aja katanya. Ada yang hebat soalnya kalau didampingi nih. Kalau Mbak Teddy sendiri apa kesukaannya? Bebek Palembang. Pempek Palembang. Jelas dong ya karena orang asli Palembang. Wah, pempek. Jadi itu pempek. Akhirnya jadi pengusaha pempek. Iya, bener banget tuh, inspirasi sekali. Kalau Bunda Risa, Sop sop buntus. Setiap makan di luar pasti minta sup.
carinya sop buntut dari dulu sampai sekarang. Tapi dulu udah masakin sendiri. Iya, catering banyak. Catering banyak. Catering banyak tinggal ambil katanya. Kalau pas jajan bilangnya enak-enak masakan ya. Sop buntut itu dari zaman pacaran nggak berubah? Kita nggak pacaran. Oh kita nggak pacaran, taruh langsung dilamar ya. Tapi nggak dijodohin ya? Nggak dijodohin juga. Jadi bocoran deh. Ada minta apa? Garang asam. Garang asem itu asli. Ini juga ya makanan Jawa Tengah juga ya. Garang asam. Iya. Dari dulu itu? Iya. Dari dulu sukanya yang garang-garang dan asem gitu ya. Kalau kita sendiri suka nggak garang asem? Suka. Saya selalu mengikuti apapun tidak ada yang saya tolak. Masak sendiri? Kecuali masakan nasi ya. Masak sendiri. Oke, kembali ke Bu Dwi. Apa kesukaan suami? Seafood, apapun seafoodnya? Apapun Kecuali kepiting. Nanti kalau di sudah ada dagingnya nggak apa-apa. Kalau masih ada cangkangnya nggak mau. Gak mau ya? Iya. Tapi masak sendiri juga? Iya. biasa. Wih, pinter. Wanita karir tapi tetap bisa masak dong. Kalau Bu Ika sendiri apa yo? Nasi goreng. Oh my god. Itu nasi goreng bukan menu kepepet kan ya? Kira kalau malam-malam gitu enggak ya? Memang dari dulu nasi goreng. Soalnya kan dia orang Magelang, kalau Magelang kan ciri khasnya kan nasi goreng. Nasi goreng Magelangannya. Wah, udah bisa dimasakin sendiri? Iya, ada tuh langganan Ada. sendiri juga ya? Iya. Tempat favorit. Oke. Mbak Ulan, apa tuh? Ayam goreng kampung. Ayam goreng kampung, bisa masak nggak? Wih, bisa masak ya, dimasak sendiri? Masak sendiri. Dari dulu ya? Diungkep dulu. Oke. Jadi, kalaupun berkarir juga harus bisa di dapur juga. Iya. Kalau Ibu Don apa dong? Sate apa? Sate kambiang. Oh my god, sate kambiang ya. Masak sendiri juga? Enggak. Banyak kok yang jual ya. Kalau yang masak sendiri apa dong? Apa ya? Saya sendiri maksudnya. Yang masak Apa yang di rumah? Yang di rumah masakin. Usul masakin sendiri buat suami apa biasanya? Yang paling disukai suami. Telur dadar. Oh, telur dadar. Oke, itu paling ini ya, paling kita paling bisa gitu. Bagus. Udah paling sudah Daripada pas air. Oh iya, betul sekali. Saya akan minta jawaban kepada tidak semua lagi. Saya ke beberapa saja yang saya pilih. Pertanyaan kedua tadi. Suami paling nggak suka kalau saya Bu Ika Main HP terus. ketahuan ya main HP terus. Apa main HP-nya nge-game atau apa? Atau banyak orderan? Banyak aturan. Oh, banyak orderan. Nggak sukanya gimana? Disindir-sindir? Enggak, maksudnya kan kadang kalau orderan itu sampai malam. Ah, gitu. Saya pesen untuk besok itu kadang sampai jam 8, jam 9 malam kayak gitu. Suami udah kode-kode ya, paham nih gitu. Akhirnya gimana tuh? Suami kasih kode nggak? Ya, saya Udah mah, gitu. juga Kayak, nanti sebentar lagi ya. bentar lagi gitu ya. Oke, akhirnya telepon terus ya. Karena wanita karir memang yang seperti ini pegangannya HP terus ya. Suami paling gak suka kalau saya apa Bu Risa? Ngeyel. Biasanya ngeyel apa? Iya, kadang suami udah ngasih info ini, tapi saya nggak percaya, masih terus enggak ini gitu. Oh gitu. Nggak mau terkalah. Jangan-jangan lebih percaya temennya ya gitu ya. Gak mau terkalahkan. Iya, Itu dari, nggak mau terkalahkan. dari dulu kayak gitu ya. Iya. Jadi suami udah memahami dong. Ini bilangnya Udah ngeyel gitu ya. Ngeyel tapi masih cinta. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Apa makanan kesukaan ibu? Apa Mbak Intan? Soto tauco. Soto tauco. Wah, asli orang sini ya. Jadi Iya. satu tauco, soto Iya. tauco. Ibu pernah masak soto tauco di rumah? Pernah bisa karena dia kan ibu saya orang Batam sih. Jadi memang masak juga Iya. suka kayak gitu ya. Iya. Teh Meli, apa tuh? Ayam goreng. Ayam goreng, kita kayak tadi suami ya, ayam goreng ya. Tapi ibu masak sendiri juga ya? Masak sendiri. Dimasakin juga buat Mali ya. Mungkin makanan favorit keluarga. Iya. Bukan pempek Palembang ya? Bukan dong. Kirain. Nah, selanjutnya yang pertanyaan ketiga, apa? Oh ya, lebih suka masak di rumah atau kerja di luar? Nah, ini buat siapa ya? Turun. Kerja di luar. Tuntutannya gitu. Tuntutannya gitu ya? Salah satu yang kemarin tentang keluarga itu kan karena sering di luar. Karena sering di luar, mungkin lebih banyak waktu di luar, Iya. dan keluarga mungkin agak cemburu gitu ya. Kalau hubungan kerja itu kan paling tidak 1 bulan itu 3 sampai 4 kali. Tapi ibu Kalau sendiri keluar enjoy negeri, nggak? enjoy dong.
Enjoy dong, karena suka di luar. Harus Enjoy. Kalau Bu Ita sendiri? Ya saya lebih suka kalau saya masak hobi sebenarnya Mbak, cuma kalau sebenarnya biasa kerja di luar. Kerja di luar. Pada saat harus bagaimanapun juga kan harus bertemu dengan Customer ya. Kalau gitu, nanti apa? Dapur nggak ngepul gitu kan ya. Oke. Ini pertanyaannya jujur nih ya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya. Produktif atau kreatif? Mbak Ulan? Produktif. Produktif, bukan kreatif ya. Ya kalau kita produktif kita bisa melakukan banyak kreativitas. Wih, ya juga sih. Kalau kita produktif, Iya, kan? jadinya kan nanti kreativitasnya juga akan asal. Jalan. Oke. Produktif atau kreatif? Produktif. Produktif juga. Kenapa alasannya? Hampir sama kayak Mbak Bulan, yang kita produktif, berkarya, Iya, akhirnya Akhirnya saya keluar ide kreatifnya. Saya Jadi beda Mbak, saya beda. apa? Kreatif. Kenapa tuh? Karena dengan kita mempunyai ide-ide kreatif, kita tidak jadi kita tidak usah memproduksi, tidak usah menghasilkan sesuatu, tapi kita dengan kreatif itu kita bisa, misalnya kayak Mbak Bulan itu aku bisa dong kalau saya kreatif banyak klien, saya pesen aja di Mbak Bulan. Jadi maksudnya jadi icon kreatif itu orang jadi datang karena kreativitasnya. Bilang aja pesen di tempatku padahal aku pesen kan. Oke. Pinter ya jualannya kita kali pantasannya 27 tahun kayak gitu ternyata ya tipsnya ya. Oke, pertanyaan. Nah, ini pertanyaan paling gemes ya. Karir atau keluarga? Ini kejam memang pertanyaannya. Karir atau keluarga, Bu Nur? Bu Dewi. Sekarang saya Keluarga dulu. karena saya tenaga. Wow, begitu, jadi lebih utamakan keluarga dulu. Walaupun nanti karir itu juga memang akan didukung oleh keluarganya. Gimana pesan-pesannya dong? Pernah ada apa kayak teguran nggak? Kayak misalnya terlalu aktif di luar? Kalau sekarang memang saya cuma di rumah saja. Sampai mau di rumah saja? Kontrol dari rumah. Kalau Bika? Karir. Ya lah, karirnya di rumah. Kalau Bika mah ya karirnya masih di rumah. Nggak beda jauh sama Bintan juga, di rumah juga. Jadi masih nggak jauh-jauh amat ya. Gitu. Oke, nah kalau mau karir sama keluarga juga berisi barengan ya udah bikin karir di rumah, ya kan? Itu kan pesannya Bu Ika kan? Bikin karir bauran juga ya, dari rumah juga. Kalau yang suka keluar, nah ikut Bunuh. Kalau benar jalan-jalan. Oke, itu tadi pertanyaan kita. Nah, ini yang terakhir, ada masalah mau hadapin sendiri atau berdua pasangan? Baiklah. sama pasangan. Kenapa alasannya? Ya kita nikah kan jadi satu, dua orang jadi satu. Nanti kita harus bisa jadi satu pemikiran. Di situ kita harus cari solusi bersama. Untuk apa dong kita nikah tapi kita harus nikah sendiri-sendiri? Iya, menopang sekali ya. Tapi pernah nggak sih berbeda pendapat? Sering berbeda pendapat. Karena pola pikir laki-laki sama perempuan sebenarnya jauh beda. Mbak. Jauh beda ya. Jadi menyamakan persepsi. Tapi kalau ada masalah tetap sharing ke suami dulu. Iya. Begitu juga kan dengan Bunda Risa? Sama. Tetap sharing juga ya. Iya. Walaupun mungkin bidangnya suami berbeda dengan kita, sama ya. Jadi gitu tetap harus cerita lagi. Kalau udah bulan, cerita di Jalan karena bidangnya berbeda. Jadi kalau saya sendiri itu di kerjaan ya saya memang kadang sering saya inikan sendiri paling sama tim gitu, jadi nggak melibatkan suami ya. ya susah juga ya suami ditanyain payet gitu. Susah ya. Iya itu juga kira-kira modalnya kurang apa ya. Susah ya nanti kalau Jadi nanti kalau dibilangin ini mama ketemu customer di sini gitu, customernya gini gitu, nggak mudah juga nih bang. Gini juga kan. Iya, Kalau mama sama tim kan oh iya jadi nanti bisa nanti penanganannya gini ya kalau customer yang gini nanti kamu gini ya. Oke, jadi harus sepaketin ya. Iya, Oke. Inilah kejujuran-kejujuran dari ibu-ibu cantik kita hari ini ya. Ada yang suka di luar, ada yang suka di rumah, ada yang suka di rumah sambil berkarir, wah macam-macam sekali. Tapi di masa pandemi ini semuanya tetap aktif, tetap berkarir, tetap berkarya. Itu dia hebatnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Ya Allah, startup Batam, Wong Batam namanya saya manusia ya. Adanya hilaf dan lupa ya. Namanya juga banyak tadi. Lupa satu pertanyaan lagi tadi belum dijawabnya nggak sih? Untung tadi diingatin sama senior gitu ya, jadi kode-kodein. Ini pertanyaan terakhir yang paling penting, yang paling intisari dari hari ini. Kalau ibu, aduh ini udah paling mewek nih kalau ditanya soal kayak gini. Apalagi saya ya Bu, saya perantau, ibu saya jauh, susah teman. Jika mengandaikan ibu kita adalah sesuatu apa ya, sesuatu
sesuatu yang bisa difilosofikan. Akan memfilosofikan sebagai apa? Kita tanya dari dulu. Orang tua kita mereka seperti raja kalau Bapak. Seperti raja, ibu seperti ratu. Kenapa demikian? Ya. Karena apa namanya, selain surga di telapak kaki. Ya. Doa mereka untuk kita itu sering. Doanya yang ketiga. Jadi ibu adalah ratu. Luar biasa. Semakin kita memperhatikan mereka, semakin yakin bahwa rezeki itu datangnya dari anak yang tidak bisa. Betul sekali. Kalau Mbak Ita, sosok ibu sebagai apa? Hanya selalu dia Angel. Wah, Angel. Mengapa demikian? malaikat tanpa sayap. Mereka tentang saya. Leo. Yang tokoh ya, yang selalu membantu kita. Jawaban idem semua nih, kok kamu tanya semua? Ada yang beda Mbak Ita? Yang beda Bunda Risa tadi sebagai apa? Malaikat Sama Ibu lah, sama idem. Bunda Risa sebagai apa? ya Puitis. Gimana? Ini puitis tahun 70-an ini gimana? ya ibaratnya seorang ibu itu memang benar sih, saya tahu jawabannya pasti Pak Malaikat ya, saya beda sih aja. Saya ibaratkan itu sebagai kayak bunga mawar yang tumbuh di tengah padang. Bunga mawar yang tumbuh di tengah padang ya. Harusnya kan bunga itu kalau di tengah padang tidak bisa mekar ya. Iya. Tapi kalau saya ibaratkan bunda itu seperti itu, soalnya di dalam keadaan sesulit anaknya, dalam keadaan memiliki anak-anaknya sesusah apapun, beliau tetap kuat, harus anak-anak itu harus tumbuh dan berkembang dan luar biasa. Ibaratnya dia bisa bertahan dalam Keadaan apapun, musik apapun. Wah, luar biasa. Tapi yang saya tadi mau bilang, itu mawar atau kaktus? Jadi mau yang bertahan ya. Tapi kan sama ya, sebenarnya mawar juga bisa bertahan di tempat yang gersang gitu ya. Itu luar biasa. Tanpa disiram. Betul sekali. Wih, luar biasa. Mawar kehidupan. Kalau Bu Dwi berbeda nggak dengan yang lain? pertanyaannya enggak maksudnya masih semangat untuk lebih baik aja. Semangat untuk lebih baik aja. Oke, kalau mereka apa? Ibu diibaratkan sebagai apa? Penyemangat. Selalu support Penyemangat. Oh, sama dengan Budi ya. Penyemangat dan selalu penyupport. dengan doanya. Kalau Mbak Wulan Sebenarnya jawaban dari semuanya itu sangat tepat ya. nggak ada yang bisa Menempatkan ya. Kalau ini kebetulan tadi saya pikirnya kalau mama sebenarnya Mama ya. mama itu kayak bulan buat Wih, aku gitu. bulan buatku ya. Jadi kalau malam gitu pas mau tidur itu kan kadang tuh malam pas tidur tuh kayak bener-bener waktu rehat, dimana kita kadang terpikiran-pikiran tuh kayak langsung apa gitu kan, nanti kalau biasanya tuh kayak keinget mama gitu pas udah ngobrol sebentar gitu, mas tadi tuh gini-gini udah lega, kayak hilang Jadi semua. lebih tenang ya. Iya, jadi mama tuh kayak menenangkan. Seperti bulan di malam. Iya. Jadi perumpamaannya luar biasa sekali. Ada yang seperti mawar, ada yang seperti bulan, ada yang seperti malaikat, ada juga yang seperti ratu. Oke. Yeay, kita ada di akhir segmen. Nah, kita akan bergames ria bersama ibu-ibu. Mana tepuk tangannya? Yeay, rame ya, satu RT ya, semua mewakili semuanya. Oke. Nah, di seru-seruan kali ini kita sudah mendatangkan bintang tamu. Bintang tamu yang ini bintang-bintang Kota Batang semua ini. Saya perkenalkan satu-satu, ada Mbak Mus, ada Mbak Elvi, ada Mbak Gea, ada Mbak Putri, ada Mbak Aura, ada Mbak Ita, dan ada Mbak Eka. Kita mau ngapain sih? Nah, challenge-nya nih, kita mau membuat bidadari-bidadari cantik ini menjadi semakin cantik tentunya ya. Ada yang didandan fashionnya, ada yang didandan make up-nya. Sekarang pernah tahu nggak? Sekarang lagi challenge ya di TikTok itu ada yang namanya mau foto ala-ala 90-an. Nah, itu ada ala-ala 90-an. Saya akan pilih acak berpasang-pasangan ya, berpasang-pasangan. Silahkan memilih pasangannya yang ada di sini. Coba pilih siapa? Mbak Eka pilih siapa? Langsung pasang. Yang milih. Mbak Ita mau pilih siapa? Mbak
Nah, Mbak Dea pilih siapa? Mbak Wulan, oke. Mbak Putri pilih siapa? Baika. Oke, sama Baika. Laura pilih siapa? Siapa? Ya, betul. Pilih siapa? Dengan Burita. Cuma ini, tidak boleh ada ini ya. Bagus pilih siapa? Nggak tahu. Sama Budi. Nah, ini udah sepasang-sepasang. Kita apakin coba ya. Jadi kita akan membuat dress code. Dress code mereka ini udah cantik ya, tapi kita akan ganti dress code mereka. Dress code-nya akan menjadi semakin cantik ya. Ini akan saya challenge dress code, dress code, dress code. Oke, dress code. Loh, Bunda nggak ada pasangan? Bunda nggak ada pasangan? Oh, Bunda nggak ada pasangan. Sebentar, saya cariin dulu. Saya cariin dulu. Aku. Nggak apa-apa ya, kejam-kejamin ya. Oke, sama aku. Jadi aku yang challenge nanti sama Bu Ita. Nanti Bu Ita ala apa ya, dandan nanti. Ada 2 orang yang dandan, ada 5 yang ganti baju. Oke, ganti baju ala 90-an. Dan ada 2 orang yang di make up ala 90-an. Pokoknya dandannya tuh harus ala-ala gimana gitu ya, ala narak-narak tahun 90-an. Oke, kita akan persiapkan dulu klambine. Klambine ini seperti apa? Klambi tercetarnya. Oke, kita siapkan dulu. Yuk kita kasih siapa sih yang dapat dress code cantik-cantik ini. Silakan asistennya dipilih kostumnya ya, Bos. Silakan. Oke, silakan dipilih kostumnya. Ya, oke. Aduh, gimana asisten? Asisten yang milih. Oke. Kamu asisten. Nah, sisanya berarti kita adalah make up termasuk Bunda. Bunda Ita nanti aku make up. Silakan make up. Ini make up ala 90-an. Ala 90-an ya. Ya, yang ini adalah semuanya ini berempat ini memake up yang ada di sini, oke? Memake up yang sudah di dusterin. Oke. Sekarang yang asisten silakan pasangkan daster kepada artisnya. 3, 2, 1. Harus berani. Ya, aduh, ini adalah pakaian paling ternyaman di dunia. Ini fashionnya orang Indonesia, tidak ada di belahan dunia manapun, hanya di sini. Ya, daster ini adalah pecintaan para emak-emak sejati. Ya, baju cetarnya terpaksa harus dipindah dulu ya, dibuka dulu maskernya. Ya, kita make up dulu. Ayo, sini mau make up dulu. Udah mendapatkan daster ya. Senang kayak. Oke, kita kasih make up. Bu Ita dandanin. Kita dandan ala 90-an. 90-an masih ingat alisnya kayak gimana? Lipstiknya kayak gimana? Alis-alisnya gitu. Lipstiknya aja. Silakan lipstik. Mega ya. Ayo lipstikin silakan. Lipstikin ya. Apa lagi tahun 90-an? Harusnya yang merah banget ya. Mbak Mega nanti ada yang nangis, Bu. Ya ampun ya. Pakai Mbak Meli. Ya. Ayo. Ini kan Bunda kan bukan kampung ayah, jadi kita tantang jadi kampungannya. Oke, siap ya. Senyum manis. Bibirnya nggak usah dikecil-kecil. Kayak gitu nanti sini loh. Nanti miringnya. Oke. Tahun 90-an tuh trennya adalah daster sebenarnya ya. Trennya daster. Dan daster akan kembali kita trenkan. Ini gak ada sponsor daster ya sebenarnya ya.
Bu Ita cari aman ini, cari aman, nggak ada yang pasangan, nggak ada yang cukup ya dasternya. Kalau gitu bawa sendiri ya. Jangan terlalu lembut Bu, aduh ini sedikit, dinorain dikit. Itu makanya nggak berani Bu, yang berani ya, nggak berani. Undangnya sendiri gimana cara? Oke, udah, oke. Sekarang dandanin. Kita dandanin kalau Kaika dandanin. Ih cantik ya, kita habis nih fashion show daster. Oh, nggak dapat kebagian daster juga ya? Aduh, ini fashion show siapa? Soalnya kita akan fashion show. Nanti diisi pakai iringan musik ya, iringan musik fashion show. Kita tiktokan dulu. Where is my handphone? Oh ya masih di sana ya. Pakai tiktok. Bisa dipakai fashion show apa ya Mas? Fashion show. Kita otak-otak nanya bangunan udah lagi aku. ternyata sama. Kotak-kotak. Oh yang benar-benar mahal. Top ya. Ya, ini dia akan sudah kita tampilkan nanti ya, fashion show ala daster emak-emak. Yeay, gimana perasaannya? Bahagia sekali ya, nyaman sekali, nyaman. Bolong-bolong tuh semakin Indonesia. Setuju ya? Nih dasteran kita akan challenge fashion show. Tapi sebelum fashion show kita mau foto dulu. Oke, Mas Ian bisa bantu kita foto? Oke, mau diganti dulu atau fotonya nanti kita mau. Oke, kita nanti dulu. Kita mau fashion show dulu dan sambil tiktokan ala tahun 90-an challenge. Oh, bukan 90, lebih tepatnya Pak. 80-an kali ya. 80-an challenge mungkin. 80-an challenge dengan musiknya. Dan mereka harus sepasang fashion show. Saya contohin ya Ibu. Berdua-dua ya. Itu ada kamera, kita akan jalan di sini. Nah, boleh joget-joget ya. Berdua kompak dengan Inga ya, dengan pasangannya. Pegangan. Berdua, oke. Di sini. Setelah selesai ke sana ya. Setelah selesai ke sana nanti jalan lagi ya. Oke. Siap. Aku kemana ya? Oke, kita sambut runway duster emak-emak terkece kita di hari Ibu. Bagaimana fashion show-nya? Ini dia duster fashion show runway. Musik. Ya, ini dia Bunda Risa. Dengan daster nuansa hijau-hijau raya, sangat cantik. Oke, selanjutnya Ibu dan bagus. Oke, ini mau kondangan sekaligus beli sembako di tempat beli. Ya, silakan selanjutnya Ibu Ika. Ya, dengan nuansa biru akan belanja ke pasar Blitar. Oke, bersama bagus. Wih, kompak ya. Selanjutnya Tegeri dan Mbak Eka. Iya. Oke. Ya, ini nuansanya udah. Ya, oke, selanjutnya Bu Intan dan Tar dulu ya. Intan dan Manta. Maju sayang. Ya, inilah kostum tercetar kita. Daster pelangi hijau. Selanjutnya siapa? Bang Ulan cewek aja pakai dulu dasternya. Wita bisa.
lagi kita 2021. Dan kali ini kita akan tukeran kado, karena tadi semua udah pada bawa kadonya. Jadi kita mau tukeran kado. Ayo nih, saya mau panggil Mbak Eka dulu. Mbak Eka, sini dong, sini dong. Nah, ini gimana nih kita mau tukeran kado? Masing-masing udah manis-manis bawa kado. Kita apain kadonya? Kita tuker. Kita tuker. Cara tukernya gimana dong? Dari tengah ke samping terus itu ya. Oke ya, biar pusing ya. Iya. Kita putar dulu ya. Nanti dari Putar gini, putar gini. Terus berhenti nyanyi, berhenti. nanti Nah, kita nyanyikan selesai. satu lagu dulu. Apa lagunya? Enggak. Apa ya? Berarti TikTok kalau yang pendek. Wah, kita aja yang pendek ya. Lagu apa ya? Kopi dangdut. Kopi dangdut. Kopi dangdut gimana iramanya, Bu? Gimana iramanya? Oke, Meli yang nyanyi ya. Baru dari ya, Pak. Masih TikTok aja. Oke, Bunda Risa tadi di mana? Halo. Mungkin lagi sholat. Oke, mungkin lagi salat, nggak apa-apa ya. 1, 2, ini putar dulu. Nyanyinya bareng-bareng aja, Bu. Pakai TikTok aja. Oh iya, pakai TikTok. TikTok lagi. Iya dong. Iya. Apa ya? Yang muter ini ya. Yang muter lagunya. Orangnya nggak usah lihat. Iya. Sampai stop nanti ya. Ya, terus. Ya, sudah? Stop. Berarti gini. Oke, yeay. Ada yang dapat di sini? Oke, sudah dapat ya masing-masing ya. Ini kita kayak mengulang masa kanak-kanak ya jadinya ya. Jadi kita mengulang masa kanak-kanak di mana kita masih berhip-hip hure, masih ingat dulu kado-kado kecil kita nyiapin buat anak-anak. Sekarang kita yang dapat gitu. Senang gak rasanya? Senang ya. Jangan dilihat dari harganya tapi dilihat dari isinya ya. Ketinggalan. Oke, Bunda Risa ketinggalan tadi ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, teman-teman sekalian, Buang Bata, ini kita sudah di akhir segmen kita. Tadi kita udah rame-rame, seru-seruan, sudah cerita-cerita juga tentang cinta dan wanita kita hari ini. Semoga hari ini menginspirasi dan pengen kenal lebih jelas dengan wanita-wanita hebat di sini. Boleh kenalan nanti langsung di Instagram, kita akan share. Dan kita juga insya Allah akan membuat kegiatan-kegiatan yang lebih menarik lagi tentunya ya, bersama Woman Trainer Batang. Tepuk tangannya dalam. Ya, nah sebelum kita menutup acara di Hari Ibu hari ini, mari kita ucapkan bareng-bareng selamat Hari Ibu. Oke, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Selamat Hari Ibu 2021. 2020. Oke, diulang ya. Oke. Semangat ibu hebat ya. Semangat ibu hebat. Semangat ibu hebat. Selamat. 1, 2, 3. Selamat Hari Ibu 2020. Semangat ibu hebat. Yeay. Udah senang? Udah mau pulang? Ya. Oke, terima kasih bidadari-bidadari cantik hari ini sudah meluangkan waktu bersama Mbak Amelia Melita di Star of Batam spesial Hari Ibu. Dan terima kasih kepada sponsor kita Nobi Hijab Batam. Jangan lupa kunjungi Instagramnya karena ada banyak diskon di akhir tahun. Terima kasih juga untuk MUA Putri. Dan terima kasih juga untuk sponsor kita acara kita hari ini dari Nokoma Cafe, dari Mbak Intan ya. Terima kasih Mbak Intan. Lalu terima kasih Bu Risa juga untuk hadiah-hadiahnya. Dan terima kasih dari Ikatras hari ini juga mensponsori acara kita hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, berkunjung dan datang menyempatkan waktu di sini. Terima kasih tamu-tamu tercinta. Dan kita akan menutup Hari Ibu ini dengan sentuhan suara yang merdu kembali dari Mbak Meli Alvania. Setuju? Setuju. Kita joget bareng. Mbak Meli akan menyanyikan sebuah lagu I Like You So Much.
Ibu, I like you so much ya Mbak Mary ya. Oke, ini dia Boy Abang ya. I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples from the corners of the smile that you wear. I like you more than words, my love it don't be scared. Cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your perfect jacket, just say I could always be there. I love you for sure. Sometime and hold you there. Man of the longest time, I hope you wait and see. Love you every minute, every second. Love you every minute and any moment. Always shine forever. I know I can quit you, cause baby you're the one. I don't know how. Love you till the last of snow and disappears. Love you till a rainy day becomes clear. Never know a love like this. No, I can't let go. I'm in love with you, and now you know. Your heart when you play ball with your friends. I like the way you hit the notes each every song you're shining. I love the little things like when you're at work. I guess you still look glass and smell so perfectly. Tongue sometimes with love brings me down. You're the cure, my love. In a bed rainy day, you take all the worries away. Love you every minute, every second. Love you every minute and any moment. Always and forever. I know I can quit you, cause baby you're the one. I don't know how. In the world of all of life, you bring color. In your eyes I treat it like my fruit are. Always on forever. I know I can let you go. I'm in love with you, and now you know. I'm in love with you.